ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Haji Mustafa SAG MPDI selaku pemateri kita hari ini. Yang terhormat Ibu Ida Nursanti SKep Nurse MPH selaku Dekan Fakultas Kesehatan Unjaya 2023. Yang terhormat Ibu Ike Wuri Winahayusari, SKep Nurse MKep selaku dosen pembimbing BEM FKes Unjaya 2023. Yang kami hormati Saudara Lisman Septa Ardianto selaku Ketua BEM FKes Unjaya 2023. Yang kami hormati Saudari Mestina Esther Amelia selaku Ketua Pelaksana Kajian Islamic Course 2023. Dan yang kami hormati para hadirin sekalian. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita semua. Sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul kembali di kajian online ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tempat yang istimewa di surganya bagi kita. Amin ya Rabbal Alamin. Sholawat serta salam mari kita persembahkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan memperbanyak bersholawat kepada beliau, kita termasuk orang yang mendapat syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelumnya, perkenalkan saya Nabila Salmadia Hidayat, selaku Master of Ceremony pada acara Kajian Islamic Course dengan tema Menjadikan Pemuda Milenial yang Berdedikasi dengan Meneladani Akhlak Rasulullah. Izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. 3, menyanyikan lagu Indonesia Raya. 4, sambutan-sambutan. 5, pembacaan CV pemateri. 6, acara inti penyampaian materi. 7, sesi tanya-jawab. 8, dokumentasi. Dan 9, penutup. Baik, untuk mengefektifkan waktu, marilah kita buka acara kajian Islamic Course pada sore hari ini dengan mengucapkan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari kita bersama-sama mendengarkan dan merenungi lantunan ayat suci Al-Quran kepada Saudari Aidatus Isra Umaroh, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila wasaqil maghrib wa qur'anal inna qur'anal fajri kana mashhuda wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa yab'atsaka rabbuka maqaman
muda. Wa بأدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا صدق الله العظيم. Baik, terima kasih kepada Saudari Aidatus Isra Umaroh atas bacaan ayat suci Al-Quran. Selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk mengambil sikap sempurna.
Hadirin yang saya hormati, acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana Kegiatan Kajian Islamic Course yang akan diwakilkan oleh Saudara Gus Mujab. Kepada Saudara Gus Mujab dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Haji Mustafa SAG MPDI selaku pemateri kita pada hari ini. Yang terhormat Ibu Ida Nursanti SKP Nurse MPH selaku Dekan Fakultas Kesehatan Unjaya atau yang mewakili. Yang terhormat Ibu Ika Wuri Winahayu Sari SKP Nurse MKep selaku Dosen Pembimbing BEM FKes Unjaya 2023. Yang kami hormati Saudara Lisman serta Adianto selaku Ketua BEM FKes Unjaya 2023. Yang kami hormati Saudari Mestina Esther Amelia selaku Ketua Pelaksana Kajian Islamic Course 2023, dan yang kami hormati para hadirin sekalian. Puji syukur marilah kita selalu panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di acara kajian Islamic Course secara online tanpa ada halangan suatu apapun. Selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti saat ini. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya selaku perwakilan dari panitia penyelenggara acara kajian Islamic Course mengucapkan terima kasih kepada para hadirin yang telah ikut berpartisipasi dalam acara sore hari ini. Kajian Islamic Course merupakan salah satu program kerja yang diselenggarakan oleh BEM FKes Unjaya tepatnya di bulan suci Ramadan. Nah, adapun maksud dan tujuan diselenggarakan acara ini adalah sebagai wadah studi keislaman mahasiswa dan remaja umum dalam memahami dan mendalami serta membahas ajaran-ajaran Islam agar kita dapat melaksanakan dan mengamalkannya dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Pada acara dan kajian Islamic Course tahun ini kita mengangkat tema menjadikan pemuda milenial yang berdedikasi dengan meneladani akhlak Rasulullah. Dedikasi di sini diartikan sebagai sebuah pengorbanan tenaga, pikiran, dan waktu demi keberhasilan suatu usaha dengan tujuan yang mulia, serta pengabdian dalam melaksanakan cita-cita yang luhur dan diperlukan adanya keyakinan yang teguh. Oleh karena itu, acara ini sebagai wadah pemuda milenial untuk meningkatkan dan memiliki kesadaran akan karakter dedikasi dalam diri mereka dengan menerapkan teladan dari Rasulullah SAW. Tentunya dengan menambah wawasan melalui majelis taklim secara online ini, semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Kami harap teman-teman semua yang hadir pada kajian Islamic Course pada hari ini dapat mengikuti kegiatan sampai selesai dan dapat menyimak pemateri kita pada sore hari ini dengan seksama. Semoga materi yang disampaikan pada hari ini dapat menambah wawasan dan tentunya dapat diterapkan serta diamalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah SWT memberkati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Gus Mujab atas sambutan yang telah disampaikan. Selanjutnya, sambutan dari pembina BEM FKes Unjaya 2023 kepada Ibu Ika Wuri Winahayu Sari, SKep Nurse MKep. Ya, terima kasih. Suara saya terdengar ya? Terdengar, Ibu. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Ustadz Haji Mustafa SAG MPDI selaku pemateri pada acara kajian Islamic Course. Kemudian para peserta dan juga teman-teman dari BEM FKes yang saya banggakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat meskipun secara virtual. Mohon maaf pada kesempatan kali ini Ibu Dekan, Ibu Ida Nursanti Eskepners MPH berhalangan hadir sehingga untuk sambutan kali ini sekaligus nanti merangkap dengan sambutan Dekan ya. Ya. Alhamdulillah ya puasa kita di bulan Ramadan ini senantiasa dilancarkan insya Allah dan ini sudah masuk dalam rentang 10 hari terakhir di bulan puasa. Semoga kita senantiasa giat melakukan ibadah, salah satunya melalui kegiatan ini yaitu kegiatan kajian Islamic Course ya yang diadakan oleh BMF Kes Unjaya. Nah, bahwa sebenarnya ada ya 4 alasan kita mengikuti kajian. Itu yang pertama tentunya perintah Rasulullah. Kemudian yang kedua supaya kalau kita ikut kajian itu supaya kita tidak berlarut-larut dalam mencintai dunia. Kemudian yang ketiga supaya umat Islam itu kompak ya bersatu dalam Islam melalui kajian seperti ini. Dan yang keempat adalah sebagai reminder atau sebagai pengingat kita bahwa terkadang iman itu naik dan turun sehingga kajian-kajian seperti ini juga tujuannya adalah untuk meningkatkan keimanan kita. Nah, tema yang diangkat pada kajian kali ini adalah menjadikan pemuda milenial yang berdedikasi dengan meneladani akhlak Rasulullah. Nah, seperti yang kita tahu bahwa ciri-ciri dari pemuda milenial itu seperti apa? Untuk yang kita tahu ya bahwa pemuda milenial itu no gadget, no life ya. Jadi lebih memilih, banyak yang memilih menggunakan HP kayak gitu. Kemudian ada yang malas, kemudian konsumtif, lalu minat bacanya rendah, kemudian banyak menggunakan teknologi dan menyukai hal-hal yang cepat dan instan ya. Walaupun tidak semuanya seperti itu, tetapi rata-rata seperti itu ya kalau kita lihat kondisi sekarang. Nah, sehingga kesehariannya mereka itu banyak berfokus pada duniawi seperti itu. Nah, maka dari itu kegiatan ini bermanfaat sekali ya sebagai pengingat pemuda milenial untuk bisa meneladani akhlak Rasulullah dan dapat meningkatkan iman kita semua tentunya. Sehingga apa yang menjadi isi materi nanti ini bisa dimanfaatkan, bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya seperti itu, silakan kegiatan ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan menjadi salah satu ibadah teman-teman di bulan yang baik ini, di hari-hari terakhir di bulan suci Ramadan ini. Kiranya itu akhir kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ike Wuri Winahayu Sari, Eskepners MKep, atas sambutan yang telah disampaikan. Sebelumnya, izinkan saya membacakan CV dari pemateri kita pada hari ini. Nama Haji Mustafa SAG MPDI, tempat dan tanggal lahirnya Jombang 15 Juni 1974, alamatnya Ledok Gowok RT 14 RW 06 Catur Tunggal Depok Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Amanahnya yang pertama Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Ngadi Winatan, yang kedua Ketua Takmir Masjid Nurul Hidayah, yang ketiga Ketua RW 06 Padukuan Gowok Catur Tunggal Depok Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Prestasinya yang pertama pemakalah seminar internasional tentang sejarah Persyarikatan Muhammadiyah. Yang kedua, nominasi karya tulis ilmiah nasional yang diadakan oleh LP2KSPS Ristek Kemendikbud tahun 2021. Nominator Sekolah Penggerak Angkatan Kedua
dari Kota Yogyakarta tahun 2022. Dan yang keempat, nominasi Piloting Program Unggulan LP2KS PS Ristek Kemendikbud Best Practice 18 sampai 23 April 2022. Agama beliau Islam, motonya sebuah penghargaan tertinggi manakala kita berkesempatan membersamai anak bangsa menuju generasi emas untuk mendapatkan kemampuan terbaiknya. Dengan melakukan ikhtiar maksimal, maka akan dapat hasil yang membahagiakan. Kegiatan harian yang pertama, membersamai anak-anak tingkat TK, SD, SMP, dan SMA. Yang kedua, membersamai anak-anak pondok pesantren Tahfidz Raudhatus Salam. Yang ketiga, membersamai kajian agama, pendidikan remaja, orang tua, dan parenting. Baik, kita memasuki acara inti yaitu kajian Islamic Course dengan tema menjadikan pemuda milenial yang berdedikasi dengan meneladani akhlak Rasulullah yang akan disampaikan oleh narasumber kita yaitu Ustadz Haji Mustafa SAG MPDI. Baik, langsung saja kepada Ustadz Haji Mustafa SAG MPDI dipersilakan. Cek. Apakah suara bisa masuk? Bisa, Pak. Masuk, Pak. Tapi suaranya agak kecil. Oke, terima kasih. Kita lanjut. Nggak masuk loh ya pembukaannya tadi. Pada kesempatan sore hari ini yang kami hormati Ibu Dekan beserta Ketua Panitia, juga beserta kajian host yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan sore yang berbahagia ini, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas itu banyak karunia yang diberikan Allah kepada kita. Karena hanya dengan qadarullah, karena ridho dari Allah, kita bisa sampai berpuasa pada kesempatan sore hari ini. Kedua kalinya
Sholawat dan salam semoga terlimpah kita Muhammad Sallallahu dalam hidup kita punya sebuah pedoman. Maka milenial harus punya idola, dan idola kita sebagai seorang milenial muslim adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sudah jelas terbukti testimoninya kesuksesannya tidak hanya di dunia tapi sampai di akhirat. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi salah satu tokoh dunia yang tak tertandingi. Ketika saya membaca sebuah buku satunya tokoh yang dianggap berhasil dan hidupnya mencapai kebahagiaan hanya satu, yaitu Muhammad, dengan testimoni baiti jannati. Artinya apa? Berarti satu-satunya tokoh yang sudah memberikan testimoni kesuksesan dan kebahagiaan hanyalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita selaku penerus pemuda milenial tidak ada lain keteladanan itu ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita melihat kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu selalu nampak sifat-sifat kemuliaan yang mulai tertanam sejak kecil, remaja sampai dewasa. Salah satunya adalah yang pertama, sifat Rasulullah adalah siddiq. Siddiq artinya benar. Jadi Rasulullah sejak kecil, remaja sampai dewasa dikenal sebagai sosok, Muhammad dikenal sebagai sosok yang benar. Yang dikatakan itu selalu benar. Bahkan hampir dipastikan Muhammad ini tidak pernah dusta. Sehingga masyarakat, keluarga sangat percaya kepada apa yang disampaikan oleh Muhammad. Dan ini modal. Kalau kita sebagai pemuda penerus milenial bisa menjaga ini, salah satu contoh, bisa hadir dalam passion kita, apa yang selalu kita sampaikan selalu kebenaran, maka kita akan mendapat sebuah status sebagai orang yang benar. Maka mari kita coba bisa mewarisi sifat dari Nabi. Yang pertama itu adalah siddiq, yaitu benar. Yang kedua, sifat yang nampak dari Rasulullah dari remaja
sampai dewasa adalah sifat konah, yaitu cerdas. Jadi Rasulullah ini termasuk pemuda milenial yang sangat cerdas. Maka dengan kecerdasan itulah mendukung perkembangan kejiwaan seseorang. Cerdas artinya apa? Bisa memahami pembicaraan orang lain, bisa menafsirkan prakata dari pesan-pesan yang baik yang kemudian kita serap menjadi sebuah hikmah. Maka setiap kita insya Allah masuk kategori yang cerdas. Yang ketiga, sifat dari Rasulullah adalah amanah. Jadi Rasulullah itu ketika diberi tanggung jawab, diberikan sebuah kepercayaan, selalu amanah. Nah, ini penting buat kita selaku pemuda milenial untuk menjadikan diri kita ini menjadi sebuah sosok yang, nah, artinya apa? Bisa dipercaya, diberi tanggung jawab. Kegiatan seperti sore ini bisa sukses, itu artinya sudah amanah. Diberikan tanggung jawab sebuah kepanitiaan, itu dilaksanakan dengan ikhtiar maksimal, itu sudah termasuk kategori amanah. Kita belajar sesuai dengan harapan orang tua, dengan mendapatkan nilai maksimal, belajar sungguh-sungguh. Di luar belajar, kita juga sedikit banyak diselingi dengan belajar organisasi, salah satu contoh. Itu juga bagian dari amanah. Maka kita harus belajar mencari jati diri kita menjadi seorang yang amanah. Insya Allah sifat perangai kehidupan kita ke depan menjadi kehidupan yang ujungnya nanti adalah membahagiakan. Sementara yang keempat, sifat Rasulullah adalah tabligh, menyampaikan. Sampaikan sesuatu kebaikan, walaupun itu hanya satu kata. Karena dengan kita sering menyampaikan sebuah kebaikan, dan kebaikan itu manakala dipakai oleh orang lain, menjadi sebuah sedekah ilmu, yang itu akan menjadi sedekah jariah yang tidak akan pernah putus. Dengan 4 dasar sifat ini, kita punya harapan kesuksesan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kajian awal sampai di sini, nanti dilanjutkan dengan dinamis dengan tanya jawab. Demikian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, materi yang sangat luar biasa dan sangat bermanfaat bagi kita semua telah disampaikan oleh Ustadz Haji Mustafa, SAG, MPDI. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab.
Dipersilahkan teman-teman untuk bisa mengajukan pertanyaan, bisa langsung open suara atau raise hand. Baik, bagi teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke Mbak, kalau memang masih belum ada pertanyaan bisa saya lanjutkan. Nanti kita beri waktu lagi gitu, seandainya belum ada. Baik Pak, mungkin untuk sementara waktu belum ada pertanyaan, jadi materinya bisa dilanjutkan. Jadi kita lanjut materinya, bahwa dalam kehidupan itu tentu kita harus memiliki sebuah tujuan. Ketika kita sudah memiliki tujuan, maka progresnya jelas. Maka jangan sampai ketika kita dalam hidup tidak memiliki tujuan, apalagi sampai pada progres. Maka tujuan hidup kita adalah dijadikan Allah sebagai manusia adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa aku Allah tidak menjadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ibadah dalam tanda petik, bukan kemudian
hari-harinya diisi dengan sholat. Tapi mencari dunia, tapi jangan lupa akhirat. Maka di saat kita menjadi seorang milenial harus mempersiapkan diri sebagai generasi ke depan kita mau kemana dan mau jadi. Mulai dari sekarang kita harus mempersiapkan diri ketika saat tentunya menjadikan diri kita, tujuan kita adalah sukses studinya, sukses organisasinya, sehingga pada saatnya nanti kesuksesan itu bisa tercapai. Jangan sampai menuju 2 titik kesuksesan tadi, kesuksesan organisasi yang menjadi tujuan ketika kita studi itu menjadi sebuah kegiatan yang terabaikan. Maka sebagai seorang muslim yang baik adalah yang pertama kita harus belajar dengan sungguh-sungguh tentunya dalam keseharian, fokus pada kegiatan perkuliahan, tapi kemudian jangan lupakan di saat-saat panggilan ibadah. Maka insya Allah hasil dari studinya maksimal, ibadahnya pun juga maksimal. Kemudian yang kedua, kita harus belajar kehidupan melalui organisasi. Tapi jangan sampai terlena dengan organisasi sehingga melupakan dari tujuan kita. Maka dua hal ini silakan kita maksimalkan. Maksudnya sudah selesai. Kita sudah tidak ada istilah belajar lagi, tapi kita sudah menjadi seorang yang harus menjalani kehidupan untuk menggapai yang bernama kebahagiaan. Maka pesan dari saya pribadi, maka kita harus memiliki semangat bahwa kesungguhan itu tidak pernah mengkhianati sebuah hasil. Jadi sekali lagi, ketika kita bersungguh-sungguh, maka hasil itu akan didapat pada saatnya. Teman-teman sekalian, peserta kajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang saat ini menjadi persoalan adalah kadang-kadang di saat berstudi, kemudian kita mengenal lawan jenis. Di saat studi, kita mengenal lawan jenis yang itu juga bisa di satu sisi memotivasi, tapi di sisi lain kadang juga menjadi gangguan. Maka di saat posisinya bisa memotivasi, silakan jalani terus. Tapi di saat rasa-rasanya menjadi sebuah kendala, maka abaikan dulu. Insya Allah pada saatnya akan indah kedatangannya itu. Jangan sampai tujuan utamanya itu jadi terbengkalai. Kemudian dengan kita mencoba selama kehidupan kita
maka jangan sampai kita menjadikan teladan selain dari teladan Nabi kita Muhammad. Untuk kehidupan dunia sampai di akhirat. Dua warisan itu apa? Taraktu fikum amroini lan tadillu ahaduma. Kitabullah wa sunnata rasulih. Telah kuwariskan kepada umatku, yaitu apabila umatku memiliki pedoman warisan itu, maka dia akan selamat. Sebaliknya manakala mengabaikan dua pedoman, maka dia akan sesat. Dua warisan itu adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Maka jangan pernah dalam kehidupan sehari kita tidak membaca Al-Quran. Diupayakan untuk bisa membaca Al-Quran di waktu ba'da maghrib ataupun ba'da subuh. Sesibuk apapun, upayakan bahwa Al-Quran menjadi pedoman hidup kita. Bila punya waktu, tidak hanya sekedar membaca, tapi lanjutkan dengan tahu artinya. Kalau sudah tahu artinya, baru silakan untuk dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan kita berpedoman pada Al-Quran dan Al-Hadis, insya Allah kehidupan kita, teman-teman milenial ke depan, menjadi kehidupan yang mencerahkan, kehidupan yang membahagiakan, sebuah kehidupan yang tidak ujungnya menyesal. Mungkin demikian tambahan materi. Semoga ada pancingan untuk kita bisa berdialog bersama. Demikian Mbak Panitia. Baik, untuk teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Bisa langsung open suara atau tulis di kolom chat. Saya, Kak. Baik, silakan. Baik, langsung saja. Untuk yang ingin saya tanyakan adalah mengenai statement Ustadz tadi yang berkata jangan sampai urusan kuliah atau organisasi sampai menghalangi kita dari panggilan ibadah. Nah, bagaimana jika terjadi di suatu keadaan ketika jadwal kuliah dan panggilan di sini kita maksudkan sebagai azan bertabrakan, Ustadz. Jadi ketika dosen di depan kelas sedang menjelaskan dan pada saat yang bersamaan azan sedang berkumandang, dan kami jujur para mahasiswa kadang-kadang dilanda keadaan dilema ketika kita ingin izin, Pak kami ingin pergi sholat, tapi kita juga memikirkan nilai kita yang menjadi kemaslahatan jenjang pendidikan kita nantinya. Jadi bagaimana pandangan Ustadz mengenai itu? Terima kasih. Ya, terima kasih. Sebuah pertanyaan yang bagus. Agama tidak pernah menyulitkan tapi memudahkan. Ketika teman-teman berada di sebuah jam perkuliahan dan pada waktu itu kebetulan dosennya mungkin penghormatan kepada ibadah sangat kaku, karena dosen sulit diprediksi. Ada dosen yang kaku, ada dosen yang taat beribadah. Maka bersyukur kalau menemukan dosen yang taat beribadah. Biasanya ketika adzan gitu, kemudian diberi waktu istirahat, mungkin sholat. Cuman yang jadi problem pada tadi,
dosen yang mungkin tidak sampai seperti itu, maka kita bisa mengalah. Artinya apa? Ikuti kegiatan perkuliahan itu sampai selesai, sambil batin kita menjawab panggilan azan tadi. Saya pikir seperti itu sehingga perkuliahan tidak, dosen tidak tersinggung, nanti berpengaruh pada nilai perkuliahan, sehingga mahasiswa tidak ada yang dirugikan. Saya yakin Allah mengerti dan memahami kondisi saat kita mencari ilmu di saat perkuliahan seperti itu. Mungkin begitu, Mbak, untuk sesi penanya pertama. Atau mungkin ada umpan balik lagi. Saya pikir tidak ada, Ustaz. Saya pikir jawaban Ustaz sudah sangat jelas dan sudah bisa dipahami. Oke, terima kasih, Mas. Sukses selalu, Mas. Ya, terima kasih, Ustaz. Apakah teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, baik. Alhamdulillah, materi yang sangat luar biasa pada hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Izin mengingatkan untuk teman-teman, silahkan resensi. Linknya sudah tersedia di kolom chat ya. Terima kasih. Dan untuk acara yang terakhir yaitu doa penutup yang akan dipimpin oleh Ustadz Haji Mustafa, SAG MPDI. Kepada Ustadz Haji Mustafa, SAG MPDI, dipersilahkan. Oke, untuk menutup kegiatan kajian sore hari ini, kita doa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma gfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Subhanal malikil quddus subuhun quddus Rabbuna wa Rabbul malaikati waruh. Ya Allah, ya Rabb, ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami. Bila orang tua kami saat ini masih berada di dunia, jaga kesehatannya, jaga ibadahnya. Semoga kelak orang tua kami bisa menyaksikan keberhasilan kami. Bila orang tua kami saat ini sudah ada, kembali ke rahmat-Mu, ampuni dosanya, terima kebaikannya, serta masuk ke dalam surga. Ya Allah, terimalah puasa kami, sujud kami, sedekah kami. Beri kesempatan kepada kami semua
di bulan Ramadan ini bisa bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Dan semoga kami diberi kesehatan yang penuh hingga sampai Hari Raya Idul Fitri. Ya Allah, berkahi hidup kami. Ya Allah, jaga kehidupan motivasi kami untuk menjadi generasi yang sukses di masa yang akan datang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Anugerahilah kami ya Allah kebahagiaan hidup di dunia sampai nanti di akhirat. Dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari azab pedih api neraka. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ustadz Haji Mustafa SAG MPDI. Sebelum kita tutup acara pada hari ini, selanjutnya yaitu sesi dokumentasi. Kepada panitia yang bertugas dipersilahkan. Oke, teman-teman semua bisa open cam dulu ya, kita dokumentasi dulu. Oke, langsung saja ya, saya hitung. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih Kak Wahyu Rahma. Marilah kita tutup acara kajian Islamic Course pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Saya sebagai Master of Ceremony pada kegiatan kajian Islamic Course hari ini izin undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Udah.